Menteri Pertahanan RI Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Korem 091 Aji Suryanata Kesuma Kodam 6 Mula Warman pada Sabtu 10 Maret 2023. Tujuan kunjungan Menhan ke Kaltim ialah untuk memberikan penghargaan kepada 2.000 Babinsa jajaran Kodam 6 Mula Warman meliputi 3 provinsi, yakni Kaltim, Kalsel, dan Kaltara, sekaligus memberikan bantuan 120 unit motor dinas kepada para Babinsa. Hal ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan bertatap muka secara langsung dengan para Babinsa yang bertugas di wilayah Kodam 6 Mula Warman. Saya hari ini berkesempatan untuk berada di Kalimantan Timur. Saya berkesempatan berbicara sama Babinsa, menyampaikan sebagian dukungan kita kepada teritorial. Saya memberi pengarahan juga atas nama Presiden, atas nama pemerintah, ucapan terima kasih kepada Babinsa yang kerja keras, memiliki dedikasi. Tadi kita ketemu seorang Babinsa ya, Asmiadi, seorang kopral Asmiadi yang menjual motornya sendiri supaya bisa membantu kelancaran lalu lintas ya. Jadi ini pengorbanan seorang prajurit yang kita hargai ya. Dan ini hal-hal yang saya tekankan bahwa mereka bagian dari suatu tradisi yang baik. Semua studi mengatakan rakyat menaruh kepercayaan sangat tinggi terhadap TNI, terhadap lembaga TNI. Untuk itu saya juga sampaikan rencana-rencana besar kita ke depan, bagaimana kita membangun kekuatan untuk menjaga kedaulatan kita, menjaga kekayaan kita, kemakmuran kita, supaya tidak dicuri terus oleh pihak-pihak lain. Kita harus waspada, karena ratusan tahun kita selalu menjadi korban orang bangsa lain mengambil kekayaan kita. Sekarang kita harus waspada, kita baik sama semua negara, tapi kita harus membela, mengurus rakyat kita sendiri. Bapak Presiden begitu bertekad untuk kita mengatur sumber-sumber daya kita supaya dikelola dan dikuasai oleh bangsa kita sendiri ya. Ada tugas khusus nggak Pak? Kita berhasil di beberapa tempat, kita berhasil di Freeport di beberapa tempat, dan sekarang kita juga akan hilirisasi. Ya, sumber alam kita nggak boleh dibawa gelondongan dalam bentuk baku atau dalam bentuk mentah. Harus dikelola, diolah di Indonesia. Saya kira itu dari saya. Pak Menteri, ada 1.000 kendaraan ini, Pak Menteri. Ya, ini terus semua Babinsa seluruh Indonesia akan kita lengkapi dengan kendaraan angkutan, alat komunikasi. Kita akan perkuat teritorial kita. Di mana dalam agenda tersebut hadir 2.000 orang Babinsa yang bertugas di jajaran Kodam 6 Mula Warman yang menerima penghargaan dari Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh Babinsa atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas pembinaan teritorial, di mana peran Babinsa sangat strategis terutama dalam 3 tahun terakhir di saat kita dan negara lain di dunia menghadapi pandemi COVID-19. Untuk mendukung kekuatan teritorial, Menhan merencanakan nantinya seluruh Babinsa di Indonesia akan mendapatkan kendaraan motor dinas untuk mendukung mobilitas, termasuk melengkapi fasilitas alat komunikasi yang dapat menghubungkan langsung dengan komando atas. Jalannya sisan kemerata tersebut. Oleh sebab itu, beliau menganggap perlu bahwa para ujung tombak pembina teritorialnya adalah para Babinsa. Hari ini beliau mengumpulkan seluruh Babinsa, kemudian diberikan arahan dan semangat, dan juga diberikan fasilitas. Hari ini kita mendapatkan 100 unit motor untuk para Babinsa di Kodam 6 Mula Warman. Baik, benar ada 1.038 desa kelurahan di Kalimantan Timur ini, tapi hanya ada 850 Babinsa. Apakah nanti ke depan akan ada peningkatan, Komandan? Ya, idealnya memang begitu. Jadi konsep pertahanan kita itu setiap desa itu diawaki oleh satu orang Babinsa dan seorang polisi ya, sebagai Babit Kamtipmas, dan juga suatu kepala desa. Nah, inilah Sisan Kamerata itu juga bukan saja aspek
kesemestaan dan kerakyatan di kewilayahan. Jadi diharapkan masing-masing wilayah itu bisa secara mandiri dari sejak awal mempertahankan wilayahnya sendiri. Katakan ada serangan, ancaman atau agresi invasi militer di wilayah kita, maka wilayah kompartemen strategis Kodam 6 Mula Warman ini bisa secara mandiri menangkalnya sebelum nanti bala Hanpus itu memperkuat kita. Tapi memang nanti ke depan ada rencana untuk penurunan kembali, kemudian peningkatan tambahan anggota, Komandan? Ya enggak dong, idealnya itu satu desa itu satu babinsa. Jadi kalau tadi di Kaltim itu 841 desa dan 197 kelurahan, itu berarti setiap kelurahan dan setiap desa itu satu babinsa dan satu bambit kapit. Ada arahan khusus tadi, kan kami tidak masuk di dalam, ada arahan khusus untuk dari Menhan sendiri untuk Kaltim sendiri gitu. Ya, Kaltim ini kan merupakan lumbungnya negara dalam hal sumber kekayaan alam. Oleh sebab itu dulu Perang Dunia Kedua corong masuknya Jepang menyerang Indonesia, menyerang Nusantara itu awalnya dari Tarakan, Balikpapan, terus maju ke Jawa. Jadi ini letak geografis kita ini juga mempengaruhi sistem pertahanan kita. Terkait IKN Bang, ada arahan khusus ya? IKN pasti ibu kota negara itu kan akan pasti berpindah ke Kalimantan Timur. Dan Rem juga menyebutkan untuk membangun pertahanan negara yang kuat maka harus diawali dari TNI yang berada di bawah komando teritorial. Sebab komando teritorial adalah tulang punggung dari pertahanan negara dan merupakan senjata rahasia rakyat Indonesia. Di mana dengan komando teritorial bangsa Indonesia mampu merdeka dan berhasil mengusir penjajah. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, sistem pertahanan Indonesia adalah hankam rata, yakni pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana sistem pertahanan melibatkan seluruh komponen bangsa.